Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Halo adik-adik, senang sekali hari ini sudah hari Minggu lagi nih. Ya, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu anak hari ini. Hari ini Minggu tanggal 12 September 2021. Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat, semangat dan juga sukacita selalu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah sekalipun masih dalam video dalam YouTube ya Tuhan. Kami masih bertemu dalam layar kaca. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap kami masing-masing di rumah atau dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan boleh hadir dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya semangat dan juga sukacita kami dalam beribadah tidak luntur, sekalipun kami hanya beribadah secara online terus-menerus.
Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai puji-pujian ataupun mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita mau senam ayat dulu nih. Nah, masih ingat nggak senam ayat minggu lalu? Kita ulangi bersama-sama ya. Dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bisa? Sudah ingat? Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya Allah sungguh baik, sungguh amat baik bagi kita semua. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dialah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang kita inginkan, hanya Dia yang kita inginkan dalam hidup kita. Allah itu sumber kekuatan kita.
Maka dari itu mari kita sama-sama pujikan satu buah lagu, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kakak minta, mari yuk kita baca firman Tuhannya diambil dari Yunus 1 dan juga Yunus 2. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, adik-adik bisa baca dulu ya. Baru setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhannya bersama-sama. Percayalah,
Gejarnya! Ikat lebih kencang! Tutup pintu bawah! Bersiaplah! Amankan muatannya! Dekati ombaknya! Naiki ombaknya! Kapten! Kapalnya mulai tenggelam! Buang muatan! Semuanya! Sekarang! Cepat! Tidak ada gunanya! Badai ini dari Allah! Melkor! Tolong! Tolong kami! Mana penumpang itu? Dia di bawah! Di bawah! Kenapa kamu tidur? Berserulah kepada Allahmu. Siapa tahu Allah yang benar akan berbelas kasihan kepada kita. Ayo lempar undi untuk cari tahu siapa penyebab bencana ini. Dia orangnya. Kenapa bencana ini menimpa kita? Ini dari Allah yang benar dan hidup. Badai ini terjadi karena saya. Dari mana asalmu? Kamu bangsa apa? Kamu suku apa? Saya orang Ibrani. Saya takut kepada Yehuwa, Allah yang berkuasa atas surga, yang membuat laut dan darat. Dulu saya nabinya. Apa yang kamu lakukan? Dia menyuruh saya menyampaikan pesan ke Niniwe, tapi saya kabur. Apa yang harus kami lakukan supaya badainya berhenti? Kami harus bagaimana? Lempar saya ke laut, dan lautnya akan menjadi tenang. Saya tahu kalian terkena badai yang hebat ini karena saya. Ayo lempar dia! Nanti dia mati! Kalau kita bunuh Nabi Yehuwa, bagaimana nasib kita? Kalau Yehuwa mau dia ke Niniwe, Yehuwa akan marah kalau kita lempar dia ke laut. Ambil dayung kalian! Dayunglah sekuat tenaga! Ada daratan di situ! Cepat! Dayung! Dayung! Tidak ada gunanya! Kita harus lempar Yunus ke laut! Yehuwa, jangan sampai kami mati karena orang ini. Jangan minta kami bertanggung jawab karena membunuh orang yang tidak bersalah. Karena ini kehendak-Mu, oh Yehuwa.
Dia mengorbankan nyawanya. Allah kita diam saja. Kita harus beri persembahan untuk Allahnya Yunus. Bagaimana bisa aku masih hidup? Apa yang akan terjadi sekarang? Oh Yehuwa, dari dasar kuburan, aku berseru meminta tolong. Tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah lari dari hadapan-Mu. Bagaimana aku bisa melihat lagi bait-Mu yang suci? Semoga doaku sampai kepadamu. Aku akan memberikan korban dengan ucapan syukur kepadamu. Semua ikrarku akan kupenuhi. Siapa namamu? Yunus. Saya Yunus. Ayo angkat dia. Kita bawa dia ke rumah. Nah, adik-adik pernah nggak diminta untuk menolong teman adik-adik? Yang teman adik-adik itu mungkin sudah pernah jahil sama adik-adik. Jadi kalian tuh males kalau mau bantuin dia. Atau mungkin adik-adik diminta untuk melakukan hal yang adik-adik nggak sukai. Nah, ketika melakukan ini, pasti respon kita apa? Ah, males ah kak. Ah, nggak mau ah kak. Ya, kita pasti nggak akan mau untuk melakukan itu ya. Dan mungkin kadang kita juga memiliki banyak alasan untuk menolak dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita di mana ada seseorang juga yang diminta untuk melakukan sebuah tugas, tapi dia tidak melakukannya, dia menolaknya karena dia tidak menyukai hal tersebut. Niniwe, ibu kota Asyur, itu adalah sebuah kota yang terkenal dengan orang-orang yang sering melakukan kejahatan adik-adik. Dan kejahatan-kejahatan yang orang-orang Niniwe ini lakukan tercatat adik-adik bisa lihat di Nahum pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Nah, Yunus namanya. Yunus diberikan tugas oleh Tuhan untuk datang ke Niniwe dan memperingatkan orang-orang di sana. Tapi karena Yunus males ya, maksudnya Yunus nggak mau karena ya memang kota Niniwe ini terkenal dengan orang-orang yang sering berbuat kejahatan ini adik-adik ya, bermacam-macam kejahatan. Lalu ketika Yunus menolak, dia malah pergi ke kota Tarsis. Nah, kota Tarsis ini terletak lebih jauh daripada kota Niniwe. Ya, di sana Yunus menempuh perjalanan dengan melalui kapal. Lalu ketika saatnya tiba, Tuhan tahu bahwa Yunus ternyata tidak pergi ke kota Niniwe, melainkan malah Yunus itu kabur ya. Yunus kabur pergi ke kota Tarsis. Nah, lalu Tuhan mendatangkan sebuah badai dan angin kencang yang hebat hingga kapal ini terombang-ambing. Lalu orang-orang di dalam kapal tersebut mereka bertanya-tanya adik-adik, mereka bingung dan mereka ketakutan.
sebenarnya siapa sih yang berbuat dusta kepada Tuhan ya, sehingga kita diberikan cobaan seperti ini, ada masalah seperti ini ya, badai yang sangat hebat, angin yang sangat kencang sehingga berbahaya untuk mereka semua di dalam kapal. Lalu Yunus yang sedang beristirahat ya, dia tidur nyenyak di dalam kapal. Lalu orang-orang lain ini melempar undi ya, jadi mereka melempar undi, ternyata undi itu jatuh kepada Yunus adik-adik. Lalu mereka mendesak Yunus, kau pasti yang sudah berbuat dusta kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan masalah, Tuhan memberikan hukuman kepada kita semua. Maka pada saat itu juga ya, Yunus itu dilemparkan ke laut ya adik-adik. Ya, mereka melemparkan Yunus ke laut supaya tidak ada lagi masalah, maksudnya tidak ada lagi badai, angin dan lain sebagainya. Ternyata setelah Yunus dilemparkan ke laut, apa yang terjadi? Ternyata badai dan angin kencangnya itu berhenti adik-adik. Keadaannya sudah mulai membaik. Nah, ketika Yunus dilemparkan ke laut, apa yang terjadi? Ternyata Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Ya, Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Nah, ternyata di sisi lain Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan Yunus juga supaya Yunus tidak tenggelam. Tetapi Yunus masuk ke dalam perut ikan, ya, perut ikan besar agar dia juga selamat, tidak tenggelam itu tadi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Yunus sudah berada di dalam perut ikan besar itu adik-adik? Kita bisa bayangkan ya, kalau di dalam perut ikan besar, kira-kira seperti apa? Gelap, bau, basah, ya kan? Terus pastinya berbahaya karena bagi makhluk hidup pasti kalau kita ada di dalam perut ikan besar seperti itu, pasti makhluk hidup akan mati ya adik-adik. Nah, ternyata Yunus ini sudah 3 hari 3 malam lamanya di dalam perut ikan besar tersebut sejak dia dibuang ke laut tadi. Nah, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan juga Tuhan sangat menyertai Yunus ya. Dari apa? Karena Yunus sudah ada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, tetapi Yunus masih dalam keadaan selamat, walaupun mungkin dia sudah lemas karena dia nggak makan, nggak minum, dan juga oksigennya mungkin kurang karena adik-adik ya. Tapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan terhadap Yunus. Yunus 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan dan dia masih selamat. Nah, lalu ketika sudah di dalam perut ikan besar itu, Yunus berpikir adik-adik, dan Yunus menyadari ya bahwa aduh, kayaknya memang dia berbuat kesalahan dan dia berdosa terhadap Tuhan, karena dia sadar bahwa ketika Tuhan memberikan dia tugas ya, mandat tadi itu, mandat itu tugas ya adik-adik, bahwa Tuhan ingin Yunus pergi ke kota Niniwe untuk berbicara kepada orang-orang di sana, tapi ternyata Yunus malah pergi ke tempat lain, dia pergi ke Tarsis ya, dia tidak pergi ke Niniwe. Nah, maka dari itu dia sadar bahwa mungkin Tuhan marah dan menghukum dia, sehingga dia sekarang berada di perut ikan besar dan dia merasa sangat menderita ya adik-adik. Kita ada di dalam perut ikan besar ya, nggak makan, nggak minum, oksigen juga kurang di sana ya, udaranya kurang. Rasanya seperti apa? Gelap dan juga seperti yang kakak bicarakan tadi ya, kotor, baunya nggak enak. Nah, pasti rasanya menderita banget, meskipun mungkin bagi kita 3 hari baru sebentar kak ya. 3 hari termasuk lama ya kan, apalagi di dalam perut ikan besar seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Lalu Yunus menyadari kesalahannya, Yunus berdoa kepada Tuhan, dia bersungguh-sungguh mohon pengampunan Tuhan ya. Dia sadar bahwa dia mungkin bersalah, dia berdosa, dan dia berharap Tuhan bisa mendengarkan doanya, Tuhan bisa mengampuni dia. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa Yunus adik-adik.
Nah, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus kembali ke darat. Nah, dari sini kita belajar adik-adik, seperti halnya Yunus yang diberikan tugas oleh Tuhan tadi, tapi Yunus tidak melakukannya dengan baik, sehingga Tuhan marah dan memberikan kepada Yunus cobaan, supaya Yunus tersadar bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, seperti halnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih taat untuk setiap tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada kita. Ya, kiranya kita juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya cuma mau dengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi anak-anak yang taat, terlebih ketika Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita tugas-tugas itu. Yang kedua adalah dari kisah Yunus ketika memohon ampun kepada Tuhan. Ternyata Tuhan sangat-sangat baik, dan memang Tuhan maha baik ya adik-adik. Dia maha pengasih, dia maha murah. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Yunus dan Tuhan memberikan pengampunan kepada Yunus. Nah, marilah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menyontoh sikap Tuhan seperti ini, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang bisa Tuhan andalkan untuk menjadi pelaku firman itu sendiri, dan juga menjadi penyambung kasih. Jadi kita harus bisa juga berbagi kasih kepada teman-teman kita yang lain, sekalipun mungkin seperti teman yang sudah jahil kepada kita, teman yang mungkin kita nggak sukai, dan kita mungkin selama ini malas kak mau nolong dia, nggak mau kak mau nolong dia. Tetapi marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih memiliki kasih dan kasih lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
adik-adik, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita sekali lagi lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar menjadi anak-anak yang lebih taat, lebih mengasihi sesama kami, sekalipun mungkin kami tidak menyukai mereka ataupun kami tidak menyukai hal-hal yang tidak kami sukai itu. Tapi biarlah kami belajar menjadi anak-anak yang lebih taat dan memegang setiap tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan bekali kami selalu dengan kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan. Dan semoga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selesai sudah ibadah kita hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik bisa terus rajin ya beribadah sekolah minggu. Kita ketemu lagi di minggu depan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat dan juga sukacita selalu ya adik-adik. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati. Yunus di